Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Yumna Official. Kode sahamnya GGRP, nama perusahaannya yaitu PT Gunung Raja Paksi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya GGRP. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp950 per lembar. Kemudian terendahnya pernah menyentuh ke harga Rp404 per lembar. Nah, sekarang harga sahamnya cenderung berada di kisaran 500-an seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir dari tanggal 1 Juli sampai dengan perdagangan kemarin, yaitu di tanggal 9 Agustus, di tanggal 9 Agustus 2022. Kita ingin lihat di periode ini apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka akumulasi atau membeli dalam jumlah besar tetapi tidak menyebabkan kenaikan harga, atau mereka di sini distribusi, menjual dalam jumlah besar tetapi tidak menyebabkan penurunan harga seperti itu. Atau di sini mereka tidak transaksi, atau mungkin kalau transaksi kecil aja gitu, netral. Beli 100 lot, jual 100 lot. Nah, itu transaksinya netral di periode ini. Oke, kita cek langsung ya data transaksinya. Oke, kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya GGRP. Kemudian tanggalnya di sini kita ganti 01 07 atau Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Gunung Raja Paksi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 9 Agustus, itu investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi di periode ini mereka justru jualan dalam jumlah besar. Nah, kalau jualannya terus berlanjut, sekarang harga sahamnya tidak jatuh ya. Mereka tidak menyebabkan, mereka distribusi tetapi pelan-pelan gitu, sehingga harga sahamnya tidak jatuh terlalu dalam. Seperti itu strategi mereka. Dan ini kalau terus berlanjut, mereka nanti akan melakukan aksi markdown atau menjatuhkan harga dengan menjual kepemilikan yang jumlahnya sedikit. Itu namanya markdown. Seperti itu. Nah, ini berbahaya kalau misalkan rekan-rekan tidak mengerti cara membaca data broker summary. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bingung cara membaca data broker summary, itu bisa ikut di kelas kami ya. Bisa bergabung di grup channel Telegram kami, kemudian nanti ikut linknya ada di kolom deskripsi ya. Nanti rekan-rekan bisa kami ajarkan mengenai siapa-siapa yang transaksi di balik kode broker ini, seperti itu. Karena investor yang senior itu pasti tahu siapa yang transaksi di balik kode-kode broker ini. Jadi biasanya investor pemula umumnya tidak tahu, itu tidak mengerti.
siapa sih yang transaksi di balik kode broker ini gitu. Nah, itu kami atau saya sendiri itu mengajarkan cara untuk mendeteksi siapa yang transaksi di balik kode broker ini supaya kita bisa menganalisis, bisa mengambil kesimpulan kalau investor besarnya yang transaksi, maka kita ikut mereka. Gitu. Kita ikut mereka, kita ikut transaksi mereka. Kalau mereka beli, kita beli. Kalau mereka jual, kita jual. Supaya kalau mereka jualan kan seperti ini keadaannya, mereka masif distribusi dan kita tidak tahu. Ketika kita beli justru harganya dikasih turun gitu. Markdown, mereka jualan terus, kita nyangkut jadinya rugi seperti itu. Apalagi ketika kita panik malahan kita jual, kita akan rugi. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu mereka yang transaksi dan seperti ini mereka distribusi, masif distribusi, dan kita tahu bahwa mereka distribusi atau menjual dalam jumlah besar, kita jadi bisa menghindari saham ini untuk sementara waktu gitu, atau menghindari perusahaan ini untuk sementara waktu. Dan itu bisa menghindarkan kita dari kerugian seperti itu. Nah, ini investor retail harus belajar tentang ini. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian untuk yang bergabung di grup channel Telegram kami, atau yang mau ikut kelas, bisa melihat link pendaftarannya di channel Telegram. Jadi silahkan masuk di sana. Oke, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Gunung Raja Paksi Tbk ini 40,8% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Kemudian dari 40,8% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu sebesar 75,1%. Nah, ini bagus kalau untuk trading ya, tapi kalau untuk sekarang sebaiknya ini memasuki fase istirahat, jadi rekan-rekan jangan dulu membeli, tunggu di level supportnya, seperti itu. Tapi mereka bisa saja mengubah aksi mereka kalau mereka mau seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan retail di perusahaan ini ternyata sangat kecil, yaitu sebesar 12,8%. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang kecil, makanya mereka sangat mudah untuk mengatur pergerakan harga. Kalau mereka ingin menaikkan harga, mereka cukup dengan memborong kolom offer sebanyak-banyaknya sampai harganya naik tinggi. Begitu juga ketika mereka ingin menjual atau menjatuhkan harga, mereka akan menjual barang mereka di kolom bid atau di kolom kiri, ya, di kolom bid itu sebanyak-banyaknya, ya. Kalau biasanya kalau untuk markdown itu atau menjatuhkan harga itu kita jualan sedikit tetapi harga jatuh sangat dalam seperti itu. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran yang kami ajarkan di kelas IBMologi seperti itu, atau kelas untuk mendeteksi kebiasaan investor besar seperti itu.